Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu menganalisis kesalahan pada skripsi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Dea Ananda Dwi Pratiwi dengan NIM akhir 1007, Kamailia Ika Putri dengan NIM akhir 1012, Wardatul Jana dengan NIM akhir 1013, Fania Aulia Salsabila dengan NIM akhir 1017, Tutut Dwi Puji Astuti dengan NIM akhir 1018, Revalina Atikarani dengan NIM akhir 1019, Silviani dengan NIM akhir 1026, dan Siti Nurfadila dengan NIM akhir 1033. Kelompok kami menganalisis kesalahan skripsi dengan judul Penguatan Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia oleh Ahmad Amirul Huda. Bahasa adalah salah satu aspek yang memegang peranan penting di lingkungan masyarakat. Bahasa adalah alat komunikasi paling utama yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu siapa pembicaranya, pendengar yang dihadapi, kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Untuk itu diperlukan sarana untuk melakukannya. Salah satunya yakni bahasa Indonesia ragam tulis, khususnya yaitu ragam baku tulis. Nah, dalam penulisan karya ilmiah menggunakan ragam baku tulis sebagai standar penulisannya. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah menunjukkan bahasa yang sesuai bidangnya, yaitu ragam keilmuan. Sudah selayaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, di dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, kepaduan kalimat, dan juga penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. 1. Ejaan. A. Penulisan huruf. 1. Penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat setelah petikan langsung. Contoh kesalahan pada penulisan huruf kapital yaitu pada kalimat kebutuhan primer atau pokok, harta kekayaan yang wajib dizakati haruslah melebihi kebutuhan pokok. Pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada kata harta, di mana pada kata harta tersebut terdapat huruf H yang ditulis kapital. Seharusnya tidak perlu ditulis kapital, karena kata harta tidak terdapat pada awal kalimat. 2. Penulisan huruf miring. Huruf miring biasa digunakan untuk menegaskan kata-kata tertentu atau kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah. Contoh kesalahan penulisan pada huruf miring ini yaitu terdapat pada kalimat kedua mengizinkan adanya. Pada kalimat tersebut seharusnya tidak perlu dicetak miring, karena pada kalimat tersebut tidak terdapat istilah bahasa asing atau kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penulisan kata. Yang pertama yaitu kata baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Kami menemukan kesalahan pada kalimat salah satu cara konkret. Kata konkret di sini merupakan kata yang tidak baku, sehingga pembenarannya yaitu salah satu cara konkret. Yang kedua yaitu kata imbuhan. Kata imbuhan merupakan kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan. Kami menemukan kesalahan pada kalimat adalah untuk mensucikan diri. Kata mensucikan penulisannya salah. Pembenarannya yaitu adalah untuk menyucikan diri. Yang ketiga adalah kata depan. Kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat yang biasanya diikuti nomina atau pronomina. Kami menemukan kesalahan pada kalimat konsep hukum ke depan agar pengelolaan zakat. Kata ke depan seharusnya awalan ke-nya dipisah karena diikuti oleh keterangan arah. Sekian dari saya, terima kasih. Slide ini akan membahas mengenai analisis kesalahan dalam penggunaan tanda baca, khususnya tanda titik. Nah, ditemukan sebuah kalimat yang kurang tepat dalam penggunaan tanda titik, yaitu diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya titik tanpa spasi, khusus harta yang berupa harta. Nah, jadi di sini setelah tanda titik itu tidak ada spasi. Nah, jadi pembenarannya itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya titik khusus harta yang berupa. Nah, jadi setelah tanda titik itu
diharuskan adanya sebuah spasi untuk memisahkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kepaduan kalimat. Kalimat merupakan bahasa yang berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final dan secara aktual maupun potensi yang terdiri dari klausa. Kalimat yang baik merupakan kalimat yang memiliki struktur yang jelas, sehingga setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas dalam hubungan satu sama lain. Pada analisis makalah yang kami lakukan, ada kesalahan pada paduan kalimat. Seperti contohnya, para muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membagi kelebihan hartanya. Pada kalimat tersebut memiliki kalimat yang kurang padu dan kurang efektif, sehingga untuk pembenarannya yaitu para muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membaginya. Untuk kalimat pembenaran ini lebih efektif dan lebih padu. Selanjutnya yaitu kesalahan dalam penulisan daftar rujukan, di mana terdapat beberapa kesalahan pada halaman ke-46 dan pada halaman ke-47, yaitu pada baris ke-4, 5, 8, dan pada baris ke-22. Jadi, menurut PPKE UNED, penulisan yang benar yaitu nama belakang, koma, inisial nama depan, dan nama tengah jika ada, titik, tahun tulisan, titik, judul artikel. Contohnya yaitu Muhammad Ali Daud dan Habibah. Jadi pembenaran dari kelompok kami yaitu Ali, titik, M, titik, D, titik, koma, dan H, titik, Daud. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.